Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, a'azzani Allah wa iyyakunna. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Takrimul Mar'ah fil Islam, keindahan atau kemuliaan wanita dalam keindahan agama Islam. Telah kita selesaikan permasalahan seputar jilbab wanita muslimah. Begitu juga rincian dari syarat-syarat jilbab yang disebutkan dalam kitab ini. Kita lanjutkan pada pasal libasur rajuli wal mar'ati, pakaian pria dan wanita. Qala, berkata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Faqalat Ummu Salamah radhiyallahu anhu, fakaifa yasna'un nisa'u biduyulihinna? Qala yurkhina shibran. Lalu Ummu Salamah bertanya, lalu bagaimana dengan para wanita dalam memanjangkan ujung pakaiannya? Lalu Nabi SAW menjawab, hendaknya ia menjulurkannya satu jengkal. Qalat, Ummu Salamah berkata lagi, idzan tankashif aqdamuhunna. Qala yurkhina dhira'an thumma la yazidna. Kalau dijulurkan ya sepanjang barakallahu fikum satu jengkal, Ummu Salamah mengatakan kalau demikian kaki mereka akan tersingkap ya, jika dilebihkan satu jengkal dari pakaiannya. Lalu Nabi SAW mengatakan, memanjangkannya satu hasta, kemudian jangan melebihkannya lagi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, dan ia mengatakan hadis hasan.
Nah, hasan sahih. Kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan permasalahan pakaian pria dan juga pakaian wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis ini, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya di hari kiamat. Nah, ini terkait dengan pakaian lelaki. Maka dari itu Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, lalu bagaimana dengan pakaian wanita? Apakah pakaian wanita ketika dijulurkan itu juga termasuk bagian dari ini? Nah, kalau termasuk, berarti nanti akan tersingkap kakinya. Lalu Nabi SAW memberikan bimbingan agar dilebihkan 1 jengkal dari batas yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Ya. Barakallahu fikunna. Kita baca faidah dari hadis ini. Nanti kita akan mengetahui bagaimana rincian pakaian wanita itu, bagaimana rincian pakaian pria, bagaimana yang seharusnya. Tentunya kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah, ketika kita ingin mengamalkan agama Islam dengan sempurna, karena tentunya kita menginginkan kita termasuk orang-orang yang masuk dalam agama Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, mengamalkan segala aspek-aspek norma-norma yang ada di dalam agama kita ini, tidak hanya terkhusus terkait dengan permasalahan ibadah yang berupa sholat, puasa, sedekah. Karena Islam tidak hanya berupa amalan-amalan tersebut saja, tapi juga Islam adalah amalan-amalan yang mencakup zahiran wa batinan. Amalan-amalan zahir dan juga amalan-amalan batin. Amalan-amalan zahir juga terkait dengan amalan ucapan, amalan perbuatan. Dan juga diantaranya yang diatur dalam agama Islam ini untuk menjaga kemuliaan umatnya, baik itu pria maupun wanita, baik itu dia sebagai seorang muslim maupun sebagai muslimah, adalah Islam mengatur dari sisi bagaimana cara mereka berpakaian. Dan ini sebagai bentuk kemuliaan Islam dan keistimewaan agama kita ini, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW dari agama-agama selainnya. Sampai permasalahan yang kecil sekalipun diatur di dalam agama ini. Nah, bagaimana pakaian yang bisa menjaga kemuliaan wanita? Apa saja pakaian yang akan memunculkan murka dari Allah Subhanahu wa taala? Pakaian justru merendahkan mereka sebagai martabat seorang muslim dan juga muslimah. Diatur di dalam Islam. Maka dari itu, seorang muslim tentunya harus berbangga. Yang pertama, wajib bagi dia adalah berbangga ketika dia mendapatkan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama yang mulia ini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, yustafadu minal hadithi. Faidah dari hadis ini adalah yang pertama, anna libasal mar'ati yajibu ayyakuna 'aridan wa tawilan yughattil qadamain. Bahwasannya pakaian wanita itu harus lebar dan panjang yang akan menutupi kakinya. Ini pakaian wanita. Pakaian wanita itu harus lebar, panjang, yang bisa menutupi kedua kakinya.
Yang dimaksud lebar di sini tidak hanya lebar begitu saja. Kita kemarin sudah merinci bagaimana ketentuan pakaian wanita. Dia juga selain berpakaian juga ditutupi dengan jilbab. Ya, tidak ketat, tidak tembus pandang, tidak menerawang, sehingga akan terlihat apa yang ada di balik pakaian itu. Tidak. Pakaian wanita harus lebar, panjang, tertutup. Sampai sekaligus kedua kakinya pun juga tertutup. Bi'aksir rijali alladzina amarahumur rasulu sallallahu alaihi wasallam ayyuqassiru athiyaba ila nisfis saqi wa la yazidu 'alal ka'baini liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Rawahul Bukhari. Berbeda halnya kebalikan dari pakaian lelaki. Ya. Pakaian lelaki beda dengan pakaian wanita. Nah, adapun lelaki, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk memendekkan pakaiannya hingga setengah betisnya. Ya. Adapun pakaian lelaki, Allah Azza wa Jalla, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan memendekkan pakaiannya hingga setengah betisnya dan tidak melebihi mata kaki. Ya, tidak sampai melebihi mata kaki. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Segala apa yang melebihi mata kaki berupa kain, sarung, ya, dan yang semisalnya, maka ia berada di neraka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimah a'azzani Allah wa iyyakunna, terkait dengan pakaian lelaki. Ya. Sekarang kita membahas pakaian lelaki ini gimana sih? Bagi kaum muslimah di situ punya tanggung jawab juga. Ya. Di hadapan suaminya, juga mungkin putra-putranya, ya. Bagaimana Islam mengatur pakaian lelaki? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi menyatakan, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Segala apa yang di bawah mata kaki berupa kain, ya, maka dia di neraka. Barakallahu fikum. Bagaimana menyinkronkan sekarang? Ya, bagaimana sih menyinkronkan dengan barakallahu fikum hadis yang di awal tadi. Di awal tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurullah ilaihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya, ya, menjulurkan pakaiannya artinya melebihi mata kakinya karena sombong. Di sini ada kata-kata apa? Karena sombong. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihatnya di hari kiamat. Barakallahu fikum. Hadis ini, ya, adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur pakaian lelaki. Bagaimana penjelasan terkait dengan dua hadis ini? Ya. Apakah larangan menjulurkan pakaian itu ada batasannya? Yang dilarang adalah dengan kesombongan, ataukah sebatas menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki itu pun juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Nabi SAW dalam hadis tadi. Sekarang kalau pertanyaannya sekarang, bolehkah, ya, isbal, ya,
Isbal itu adalah apa? Menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Itu disebut isbal. Orangnya disebut musbil. Ya. Isbal adalah menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Ya. Musbil adalah orangnya. Isbal adalah amalannya, musbil orangnya. Bagaimana kalau isbal jika tidak sombong sekarang? Ya. Bagaimana kalau orang menjulurkan pakaiannya tapi dia tidak sombong? Barakallahu fikum. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Al-Imam Al-Dhahabi, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ya, bahwa mengenakan pakaian, baik itu celana, ya, kain celana atau kain sarung atau yang semisalnya, ya, atau jubah dan yang lainnya melebihi mata kaki yang disebut sebagai isbal. Barakallahu fikum. Ketika dijulurkan, ya, melebihi mata kaki, itu pertanda bahwa dia telah berbuat kesombongan. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Saya ulangi, kalau ada pertanyaan, bolehkah isbal jika tidak sombong? Bolehkah isbal jika tidak sombong? Karena di dalam hadis yang pertama tadi mengatakan bahwa barang siapa yang menjulurkan pakaian karena sombong, Allah tidak melihatnya di yaumil qiyamah. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau tidak sombong? Dijelaskan oleh para ulama bahwa seorang yang berbuat isbal itu adalah termasuk kesombongan. Meski niatnya bukan untuk sombong, tapi dinilai oleh agama kita, yaitu Nabi SAW menyebutkan bahwa sikap demikian adalah kesombongan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW bersabda, warfa izaraka ila nisfis saq, fa in abaita fa ilal ka'bain, wa iyyaka wa isbalal izari fa innaha minal makhilah, wa innallaha la yuhibbul makhilah. Angkatlah bagian bawah pakaianmu, sarung, celana, sirwal, sarawil, jubah dan yang lainnya. Angkatlah bagian bawah pakaianmu tadi sampai setengah betis. Sampai setengah betis. Jika engkau enggan untuk mengangkat setengah betis, ya mungkin ada berbagai macam kebutuhan, mungkin terasa kurang nyaman. Jika engkau enggan, ya, mungkin ada kendala, ada sesuatu yang harus ditutupi. Kalau nggak ditutupi dia malu, ya. Misalnya demikian. Maka kata Nabi SAW, maka cukup sampai di atas mata kaki, sedikit. Ya. Artinya jangan sampai menutupi, cukup di atas mata kaki. Paskan mata kakinya, ya, paskan di atas mata kaki. Barakallahu fikum. Dan hati-hatilah kalian dari isbalnya pakaian, isbalnya kain, baik itu celana, sarung, jubah, sarawil. Hati-hati, karena hal itu termasuk kesombongan. Ya. Perhatikan di sini, Nabi SAW mengatakan, wa iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal makhilah. Hati-hati kalian dari isbal pakaian, menjulurkan pakaian, karena itu termasuk kesombongan.
Dan Allah Azza wa Jalla tidak menyukai perbuatan sombong. Dalam hadis ini, ya, menunjukkan bahwa isbal itu sendiri adalah kesombongan. Kesombongan karena apa? Karena Nabi SAW sudah memerintahkan jangan dijulurkan pakaiannya itu. Nabi dalam hadis yang lainnya mengatakan ma asfala minal izari fa finnar. Ma asfala minal izari ilal ka'baini fa finnar. Segala sesuatu yang melebihi mata kaki, maka letaknya di neraka. Sudah dijelaskan seperti itu, kita masih berbuat isbal. Ini artinya kesombongan. Nah, perbuatan isbal baik dilakukan dengan sombong ataupun tidak adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW dalam hadis yang lainnya, dalam riwayat Al-Imam Ibni Majah radhiyallahu rahimahullah, Nabi SAW bersabda, La tusbil, fa inna Allah la yuhibbul musbilin. Janganlah kau melakukan isbal, memanjangkan pakaian melewati mata kaki, jangan. Ada larangan. Wan nahyu tufidu at-tahrim. Dan larangan itu hukum asalnya adalah haram hukumnya. Janganlah kau melakukan isbal, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai laki-laki yang musbil. Tidak menyukai Allah Subhanahu wa taala laki-laki yang menjulurkan pakaian di bawahnya mata kaki. Nah, Nabi dalam hadis ini menyebutkan larangan isbal dan menyatakan bahwa Allah tidak menyukainya, tanpa beliau mengatakan kecuali jika engkau tidak sombong. Enggak. Ya. Tidak mengatakan apa? Pengecualian. Allah benci dengan orang isbal kecuali jika dia tidak sombong. Enggak ada di situ. Secara umum, jangan isbal, ya sudah. Sebagai seorang mukmin, seorang yang mengaku cinta Allah, cinta Rasul, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka ingat satu ayat dalam Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan sebuah perintah tertentu, dan Rasulnya pun juga memerintahkan sebuah perintah tertentu, lalu baginya untuk mencari pilihan yang lain, tidak mau dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, tidak mau apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW, tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah. Dengan kata-kata yang demikian Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan, ya, kaum muslimin dan juga kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Mani' rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bersabda, wa iyyaka wa jarral izari fa inna jarral izari minal makhilah. Hati-hati engkau dari memanjangkan kain, ya. Hati-hati engkau dari menjulurkan kain, memanjangkan kain, baik itu celana, sarung, jubah dan yang lainnya. Karena memanjangkan kain tersebut termasuk kesombongan. Nah, kaum muslimin dan juga muslimah, perhatikan hadis ini baik-baik. Hadis-hadis yang kita baca adalah ancaman. Ini menunjukkan bagi siapa yang melakukan atau melanggar perintah ini, dia terkena dosa besar. Ya. Terkena dosa besar. Sedemikian pentingnya masalah terkait dengan isbal ini, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih menyempatkan untuk menasihati seorang pemuda yang kain pakaiannya melewati mata kaki pada saat menjelang meninggalnya beliau. Ya.
Saat menjelang meninggalnya beliau, sahabat Umar masih mengingatkan dari apa? Dari pakaian yang isbal. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Amr bin Maimun tentang kisah terbunuhnya Umar bin Khattab. Sebelum meninggal, kaum muslimin datang untuk menjenguk beliau. Di antaranya ada seorang pemuda yang memuji beliau, ya. Seorang pemuda yang memuji-muji sahabat Umar bin Khattab. Nah, dia mengatakan kepada Umar, "Abshir ya Amiral Mu'minin, bibushra Allahi laka min suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Nah, wa qaddama fil islami ma qad alimta thumma walita fa'adalta thumma syahadah. Bergembiralah wahai Amirul Mukminin dengan kabar gembira dari Allah terhadapmu. Engkau telah menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemuda ini mengatakan bahwasanya menghibur Umar, bahwasanya Umar adalah bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sebuah kemuliaan, ya ikhwah. Sebuah kemuliaan tersendiri. Seorang dibangkitkan oleh Allah sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau termasuk orang yang utama dalam Islam. Ya. Salah satu khulafaur rasyidin setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang engkau ketahui, kata dia. Kemudian engkau menjadi pemimpin sebagai Amirul Mukminin dan engkau bersikap adil sebagai pimpinan. Engkau kemudian menjadi syahid. Ya. Nah, ini ucapan pemuda tersebut kepada sahabat Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab menjawab, ya, "Wadidtu anna dzalika kafafun la alayya wala li." Kalau seandainya kebaikan-kebaikan itu seimbang, impas dengan dosaku, aku sudah senang. Ya. Selanjutnya Amr bin Maimun radhiyallahu an atau rahimahullah menceritakan, "Falamma adbara idza izaruhu yamassul ardh." Ketika pemuda ini berbalik hendak pergi, ya, pemuda ini berbalik hendak pergi, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an melihat bahwa kain pemuda tadi, sarung pemuda tadi menyapu tanah. Ya. Artinya apa? Terjulur sampai ke tanah. Nah, lalu Umar mengatakan, "Qala raddu alayya al-ghulam." Ya. Kemudian Umar mengatakan, "Panggil itu. Pemuda itu panggil kembali ke sini. Suruh ke sini lagi." Nah, akhirnya pemuda itu dipanggil lagi oleh para sahabat yang lainnya menghadap Amirul Mukminin. Qala, "Ya ibna akhi, irfa' thawbaka fa innahu abqa li thawbika wa atqa li rabbik." Luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di ambang kematiannya, menjelang meninggalnya, masih memberikan nasihat, teguran sebagai tanggung jawab dia sebagai seorang sesama muslim yang saling berwasiat. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Angkatlah wahai anak saudaraku, angkatlah pakaianmu. Angkat. Karena sesungguhnya hal itu lebih suci bagi pakaianmu dan lebih bertakwa kepada Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita lihat demikian perhatiannya sahabat Umar bin Khattab menasihati pemuda ini, yang sebelumnya memuji beliau dalam keadaan beliau akan meninggal dan sakit akibat tikaman pisau yang beracun. Beliau masih sempat untuk menjelaskan al-haq. Dalam keadaan kondisi demikian, Umar memerintahkan pemuda tadi untuk mengangkat kainnya, ya, tanpa beliau melihat apakah pemuda tersebut melakukannya dengan apa, kesombongan atau tidak. Enggak kemudian dirinci, "Kamu kenapa kok menjulurkan pakaian?" Ya. Enggak kemudian bertanya, enggak, langsung angkat pakaianmu. Artinya di sini bahwa
terkait permasalahan isbal itu tidak ada pengecualian. Ya, tidak ada pengecualian, artinya apakah itu dipanjangkan karena sombong ataukah tidak, tetap tidak boleh. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka yang menganggap bahwa isbal itu dilarang ketika karena kesombongan. Tidak. Nah, tentunya jika seorang melakukan isbal dengan sombong, dengan niatan sombong, maka dosanya lebih besar. Ya, dosanya lebih besar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seseorang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Adapun kalau tidak karena sombong, itu pun juga diancam dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, ma asfala minal izari ilal ka'baini fa finnar. Segala sesuatu yang di bawah mata kaki berupa izar, yakni berupa kain, maka balasannya adalah neraka. Nah, sehingga isbal tanpa sombong terancam neraka. Sedangkan isbal dengan kesombongan ada ancaman yang lain. Apa itu? Allah tidak akan melihatnya ya pada hari kiamat kelak. Artinya apa Allah tidak melihatnya? Yani Allah tidak melihat dengan pandangan rahmah dan kasih sayang. Tentunya kita sangat membutuhkan kasih sayang Allah. Tidak ada satupun, tidak ada makhluk satupun di muka bumi ini yang membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua butuh rahmah. Nah, semua butuh ampunan dari Allah Azza wa Jalla dari apa yang telah dilakukan, dosa-dosa yang telah lalu. Ataupun perlindungan dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Kasih sayang Allah sangat dibutuhkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi SAW, i'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadli. Ketahuilah kalian tidak akan bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata disebabkan karena amalan kalian. Ya. Tidak, Allah tidak akan menyelamatkan kalian hanya disebabkan apa? Semata-mata karena amalan. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasul? Kata Nabi SAW, tidak juga saya. Kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat kepadaku. Lihat ini. Bahwasannya selamatnya kita dari an-nar, masuknya kita ke dalam jannah itu semata-mata karena rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang tidak butuh rahmah. Kita sangat butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis tersebut menyebutkan dua keadaan seorang yang musbil dalam satu kalimat. Ya. Jika dia sekedar isbal tanpa sombong, maka terancam dengan an-nar. Sedangkan jika ditambahi dengan sikap sombong, maka Allah tidak akan melihat padanya di hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, maka na asfala minal ka'baini fahuwa finnari man jarra izarahu bataran lam yanzurullahu ilaih. Ini lihat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dua ancaman diberikan dalam satu hadis sekaligus. Nabi SAW bersabda, maka na asfala minal ka'baini fahuwa finnar. Ya. Apa saja yang berada di bawah kedua mata kaki letaknya di neraka. Man jarra izarahu bataran lam yanzurullahu ilaih. Barang siapa yang menjulurkan kain pakaiannya bataran, dalam sombong, dalam keadaan sombong, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Nah,
Maka Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang bermadhab Syafi'i, memasukkan dosa isbal ini ke dalam salah satu dosa besar. Ya. Beliau meletakkannya sebagai dosa besar yang ke-55 dalam kitab beliau Al-Kabair. Ya. Setelah itu beliau menyebutkan hadis-hadis tentang ancaman isbal. Beliau menyatakan, wa hadza 'amun fis sarawil wal thawb wal jubbati wal qubbai wal farjiyah wa ghairiha minal libas fa nas'alullahal afiyah. Kata beliau rahimahullahu taala, dan perbuatan isbal yang terlarang ini juga berlaku umum untuk celana, ya, baju, jubah, al-quba, al-furjiyah, sejenis pakaian ini, dan semisalnya pada pakaian yang lain. Kami meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab Al-Kabair halaman 215. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ini terkait dengan pakaian lelaki. Ya. Pakaian lelaki, beginilah pakaian lelaki. Adapun pakaian wanita, kebalikannya. Yang disyariatkan adalah apa? Menjulurkan pakaiannya. Nah, berbeda dengan kaum lelaki. Nah, tapi kita baca bagaimana penjelasan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini. Yang memiliki kitab bisa disimak, kitab Takrimul Mar'ah fil Islam. Qala wa fi asrina aks inkasa al-amra fa asbaha ar-rijalu yutiluna thiyabahum asfal al-ka'bain wa tata'arrad al-ka'bain lin-nar wa asbaha an-nisa'u yuqassiruna fawqa al-ka'bain wa yata'arradna bihadzal 'amali wa ghairihi li hurmanihinna min dukhulil jannati kama akhbara bidzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam biqauli. Kemudian pada masa ini terbalik keadaannya. Ya. Kaum lelaki memanjangkan pakaian mereka hingga di bawah mata kaki. Ya. Kaum lelaki justru memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Pakai sarung di bawah mata kakinya. Jubah, ya, baru beli gak dipotong di bawah mata kakinya. Nah, sengaja. Dan menjerumuskan diri mereka ke dalam neraka. Ya, tentunya pelanggaran itu akan menyebabkan diri mereka, ya, dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Sedangkan kaum wanita memendekkan pakaian hingga mata kaki. Nah, atau lebih dari di atas mata kakinya, sehingga menghalangi dirinya masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan ini dan yang lainnya. Kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu terkhusus bagi ummahat dan juga akhwat yang telah diberikan taufik untuk berpakaian dengan pakaian syar'i. Terkadang didapati pakaian mereka tidak panjang, ya, hampir menyerupai jubahnya kaum lelaki. Artinya apa? Kadang-kadang tidak sampai menutupi mata kakinya atau kakinya. Nyingkrang, dalam bahasanya kita cingkrang. Maka untuk kaum muslimat tidak demikian tentunya, ya. Kalau kita berpakaian dengan pakaian hijab syar'i, tentunya harus tertutupi bagian itu, kaki kita itu. Tidak harus beli dengan kain yang, atau tidak harus membuat kain yang baru atau jubah baru, bukan. Bisa juga
dimodifikasi, ditambah bagian bawahnya agar sempurna, kaki kita tertutupi. Dan tentunya juga tidak menyusahkan bagi kita untuk berjalan kaki, ya. Barakallahu fikum. Terkait dengan najis yang dilewati, mungkin di tanah itu ada najisnya, maka hukum bagi wanita tidak seperti lelaki, ya. Kain ketika menyentuh najis, andai kata menyentuh najis di tanah, maka tanah yang berikutnya adalah sebagai pensucinya, ya. Jadi pakaian wanita tetap suci. Berbeda dengan kaum lelaki harus di atas mata kaki. Kata sahabat Umar bin Khattab, bahwa itu lebih suci bagi kita dan juga lebih mendekatkan kita kepada ketakwaan. Benar. Ya, benar bahwasanya ketika seorang itu berpakaian di atas mata kakinya, tentunya najis tidak tersentuh pakaiannya. Dia pun juga lebih lincah dalam berjalan karena aman, ya. Tidak perlu kalau dia sholat kemudian ganti pakaian. Didapati, ya, kaum muslimin ketika dia sholat di masjid dan yang lainnya masih dia ganti pakaian ini, ganti pakaian itu. Padahal pakaian yang dia pakai itu sebenarnya bisa untuk sholat. Tapi karena dia menjulurkan pakaian di bawah mata kakinya sehingga terkena najis, akhirnya dia tidak sholat dengan pakaian itu. Nah, barakallahu fiik kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini terkait dengan pakaian pria dan wanita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk kajian kita pada siang kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan terkait dengan bagaimana pakaian lelaki dan pakaian pria yang diatur di dalam agama Islam pada pertemuan berikutnya. Billahi ta'ala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.